warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rizkia Kasim. Saya Puput Papang. Dan saya Pipi Silvia. Kami dari kelompok 7 Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hai Sobat Cerdas, kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai demokrasi, teori, dan aksi. Ada beberapa materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Di antaranya, hakikat demokrasi, sejarah demokrasi, Demokrasi di Indonesia, unsur-unsur tegaknya demokrasi, partai politik dan pemilu dalam kerangka demokrasi. dan parameter tatanan kehidupan demokrasi. Nah, mari kita melangkah kepada materi yang pertama, yaitu hakikat demokrasi. Secara garis besar, demokrasi merupakan suatu sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyaknya sistem maupun ideologi pada saat ini. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata demos dan yang kedua adalah kata kratein atau kratos. Demos sendiri berarti rakyat atau penduduk yang mendiami suatu wilayah, sedangkan kratein atau kratos adalah suatu kekuasaan atau kedaulatan. Nah, gabungan dari kata demos kratein ataupun demos kratos sama-sama memiliki arti bahwa suatu keadaan negara di mana sistem pemerintahannya kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat dan kedaulatan tertinggi merupakan keputusan bersama rakyat. Nah, sedangkan pengertian demokrasi menurut terminologi atau secara istilah, setidaknya ada 3 para ahli yang mengutarakan pandangannya mengenai demokrasi. Di antaranya, yang pertama, Joseph A. Smither. Beliau mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Kemudian yang kedua, Sidney Hook. Beliau berpendapat bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting, baik secara langsung ataupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Kemudian yang terakhir adalah Henry B. Mayo. Beliau mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Nah, dari beberapa pendapat yang telah kita dengarkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu peran utama dalam mencapai suatu proses sosial politik. Nah, dengan kata lain bahwa pemerintahan berada di atas tangan rakyat, itu mengandung 3 faktor atau mengandung 3 hal. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat atau government of the people, dan yang kedua adalah pemerintahan oleh rakyat atau government by the people, dan yang terakhir adalah pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Nah, ketiga faktor inilah yang menjadi tolak ukur dari suatu pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang bagaimana sih sejarah demokrasi itu. Jadi, konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktekkan antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4 Masehi. Demokrasi yang dipraktekkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota atau city-state Yunani kuno merupakan sebuah kawasan politik yang kecil, sebuah wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu, warga negara resmi, yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakat berstatus budak, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak bisa menikmati demokrasi.
Demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa ini, masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal, di mana kehidupan keagamaan terpusat pada paus dan pejabat agama, dengan kehidupan politik ditandai oleh perbuatan kekuasaan di kalangan para bangsawan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang seperti apa sih demokrasi di Indonesia. Jadi, sejarah demokrasi di Indonesia itu dibagi ke dalam 4 periode. Periode pada tahun 1945 sampai pada tahun 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Periode pada tahun 1959 sampai pada tahun 1965. Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri dari demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebutuhan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Sekalipun Undang-Undang Dasar 45 memberi peluang Presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun, tetapi ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Artinya, ketetapan ini telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun sebagaimana ketetapan Undang-Undang Dasar 1945. Periode pada tahun 1965 sampai pada tahun 1998, periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Baru. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, yaitu Orde Lama. Orde Baru, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru dengan demokrasi Pancasila. Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya, seperti ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang menetapkan masa jabatan Presiden seumur hidup untuk Insinyur Soekarno dihapus dan diganti dengan pembatasan jabatan Presiden 5 tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu. Periode pada tahun 1998 sampai sekarang, periode ini sering disebut dengan istilah periode pasca Orde Baru. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia secara konsekuen. Tuntutan ini berakhir waktu lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada tahun 1998 setelah lebih dari 30 tahun berkuasa dengan demokrasi Pancasilanya. Penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap Pancasila. Selanjutnya adalah unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Beberapa unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain. Yang pertama, negara hukum. Negara hukum, Rechtsstaat atau the rule of law, memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin hak asasi manusia. Pertama, masyarakat madani, sebuah masyarakat dengan ciri-ciri yang terbuka atau egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani atau civil society mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara atau civic engagement. Melalui asosiasi-asosiasi sosial, keterlibatan warga negara memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya dan toleran antar individu dan kelompok yang berbeda. Sikap-sikap ini sangat penting bagi bangunan politik demokrasi. Yang kedua, aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik atau political party, kelompok gerakan movement group, dan kelompok penekanan atau kelompok kepentingan pressures interest group, termasuk di dalam pres yang bebas dan bertanggung jawab. Kali ini saya akan membahas penjelasan mengenai partai politik dan pemilu dalam kerangka demokrasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, partai politik.
Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, mereka juga sebagai sebuah wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik. Yang kedua, pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum adalah pengejawantahan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah parameter tatanan kehidupan demokrasi. Demokrasi tidak hanya sekedar wacana, namun demokrasi memiliki parameternya sendiri sebagai ukuran apakah suatu negara atau suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai demokratis atau sebaliknya. Nah, sedikitnya ada 3 aspek yang dapat kita jadikan sebagai landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Ketiga aspek tersebut adalah: yang pertama, pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintahan. Yang kedua, susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah. Kemudian yang terakhir, kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan atau check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi demokrasi, teori, dan aksi. Jadi kesimpulannya bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dimana mengizinkan seluruh warganya atau mengizinkan seluruh rakyatnya untuk berpartisipasi dengan baik dan setara, dan hal itu pula menunjang demi kehidupan mereka yang lebih baik. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi dengan baik, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, baik dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 mengucapkan Thanks for watching. jangan lupa like dan komen. Jangan lupa juga buat share video ini jika menurutmu ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.